Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salamnya banyak yang sedang puasa sunat nampaknya. Saya tak tahu kalau di UPP ini pakai pantun. Tapi tak pula saya siapkan. Jadi mohon maaf Pak Rektor. Jadi coba dikarang-karang sedikit, kalau salah mohon luruskan. Anak Melayu menepuk dada, tak takut pada nenek gergasi. Mohon maaf pada ayahanda, karena ananda duduk di atas kursi. Boleh ditambah? Anak raja pergi berburu sampai ke hutan menangkap langkitam. Anak raja pergi berburu sampai ke hutan menangguk langkitam. Sudah dipakai sorban biru, rupanya Pak Ahmad tak pula datang. Sorban biru, maka tak jadi saya bawa ke dalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah hebatnya orang Melayu dengan petatah petitihnya. Yang dulu kita susah mencari pantun-pantun itu karena mesti pergi ke perpustakaan. Tapi sekarang tinggal, kalau buntu pikiran kita, buka saja www.google.com. Oh, itu yang Ustaz cari tadi. Tidak. Itulah maka judulnya hari ini disebut dengan iptek. Boleh tambah satu lagi? Upin dan Ipin serta Meme pergi berjalan tertusuk duri. Memang jadwal sampai bulan Mei, tapi bisa kalau diundang Pak Hafid Syukri. Nah, jadi ilmu pengetahuan, kalau sudah cerita tentang tema kita kan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 3. Cerita tentang ilmu pengetahuan, maka orang 12 kabupaten kota se-Riau yang paling cinta ilmu pengetahuan adalah orang Rokan Hulu. Ustadz Somad ini mentang-mentang ceramah di Rokan Hulu, dibilangnya Rokan Hulu. Nanti ceramah di Siak, dibilangnya orang Siak. Kita bicara berdasarkan fakta dan data. Ada ulama besar di Makkah Al-Mukarramah, namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi ini silsilah keilmuannya, sanadnya sampai kepada Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Itulah pendiri tarekat Naqsyabandiyah. Syekh Bahauddin Naqsyabandi turun ke bawah sampai ke Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid namanya Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsyabandi. Syekh Ibrahim punya anak perempuan namanya Siti Fatimah. Syekh Fatimah punya anak namanya Dr. Angus Ahmad MS. Orang Rokan Hulu. Cucunya langsung. Dan cicitnya, inilah yang di sebelah kanan saya, Ustadz Nofrizal LCM. Terus senior saya. Senior di Al-Azhar Mesir, saya 98, beliau 97. Syekh Sulaiman Zuhdi tadi punya murid namanya Syekh Ismail Al-Khalidi An-Naqsyabandi. Itulah pendiri rumah Surau Suluk yang ada di Sorga, Surau Gadiang. Ustaz tahu dari mana? Saya singgah, saya tengok rumah Suluk, singgah saya ke sana. Saya tengok silsilahnya dari mulai Syekh Ismail Al-Khalidi An-Naqsyabandi sampai ke atas. Saya foto, saya simpan di laptop sampai ada sekarang. Tak perlu lagi ditulis. Dengan apa? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya baru pulang ceramah diundang di Aceh. Saya tanya-tanya, ternyata di Aceh itu ada ulama yang mereka sebut sampai ke tingkat wali Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ketika datang banjir bandang, tsunami, macam ditahan air, tak kena makam. Rumah kantor hancur, tapi makam Syekh Kuala tidak. Siapa dia? Itulah ulama besar bernama Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Singkili artinya orang singkel. Syekh Abdul Rauf Singkel. Makamnya tak kena tsunami, sampai sekarang tetap berada. Diberikan Allah karamah walaupun sudah meninggal dunia. Itu diyakini sebagai wali Allah. Satu lagi ada Syekh Kota Krong Kali. Itu pun ulama besar juga. Satu lagi adalah ulama besar yang disebut bernama Syekh Muhammad Wali. Syekh Muhammad Wali punya anak namanya Muhibbuddin Wali. Syekh Muhammad Wali bersuluk 40 hari 40 malam kepada siapa? Kepada Syekh Abdul Ghani. Syekh Abdul Ghani punya anak namanya Syekh Aidarus. Syekh Aidarus punya anak, itulah Buya Alaiddin At-Tari. Rokan Hulu. Jadi kalau sudah cerita masalah ilmu pengetahuan, maka orang Rokan Hulu. Adapun ayahanda kita yang duduk bersama kita, langsung sisilah nasabnya sampai kepada Syekh Sulaiman Zuhdi, punya anak murid batin, murid ilmu, murid tarekat, itulah dia Syekh Ibrahim Kumpulan. Lalu kemudian turun kepada seluruh Riau, Pekanbaru, Rokan Hulu ini ada 3 jalur. Syekh Sulaiman Zuhdi, jalur pertama Syekh Abdul Wahab Rokan, itulah dia di Langkat, Sumatera Utara, mendirikan kampung bernama Babus Salam. Bab artinya pintu, salam keselamatan. Babus Salam. Orang Melayu payah menyebut Babus Salam, nak ke mana? Ke Besilam. Jalur yang kedua, itulah dia kumpulan dari Syekh Sulaiman Zuhdi, turun ke Syekh Maulana Ibrahim, sampai sekarang dipimpin oleh Syekh Abu Bakar. Ayahanda kita dari jalur ini. Sedangkan jalur yang ketiga, itulah dia dari jalur Syekh Abdul Ghani, turun ke Syekh Aidarus, turun ke Buya Alaiddin At-Tari, yang sekarang diikat dalam ikatan Jatmi, Jamaah Ahli Tarekat Mu'tabarah. Tidak boleh menerima tarekat kalau tidak mu'tabarah, tak diakui. Apa syarat tarekat itu mu'tabarah? Pertama, bersanad bersilsilah. Tarekat bersilsilah, tafsir bersilsilah, hadis bersilsilah. Kamu dapat hadis ini dari mana? Dari Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu siapa penulisnya? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Meninggal 256 Hijrah. Mana mungkin dia bisa jumpa sama Nabi? 2 abad setengah jarak dia dengan Nabi. Imam Bukhari dapat dari mana? Dari gurunya. Namanya Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dapat dari siapa? Dari gurunya. Namanya Malik bin Anas. Malik bin Anas dapat dari siapa? Dari gurunya. Namanya Abu Zinad. Abu Zinad dari siapa? Dari gurunya. Namanya Al-A'raj. Al-A'raj dapat dari siapa? Dari gurunya. Nah, Abu Hurairah. Abu Hurairah dapat dari siapa? Dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silsilah keilmuan ini dijaga sampai hari ini di Rokan. Sekarang orang sudah tidak pakai ini lagi gara-gara ilmu pengetahuan teknologi. Kamu dapat hadis ini dari mana? Langsung dari Nabi. Kok bisa? Sanad kamu mana? Saya Google Nabi. Bisa. Katanya saya ceramah ke Rokan Hilir baru pertama kali sampai ke Sedinginan, tapi masyarakat situ macam udah lama kenal sama saya. Selamat datang Ustaz Somad, dipeluk mereka udah lama rindu sama Ustaz Somad. Jadi saya termenung, saya terpikir jangan-jangan mereka ini salah undang. Jangan-jangan ada Ustaz Somad lain yang selalu ke sini. Akhirnya saya tanya, Bapak kenal sama saya? Ya, kami sedang menakik gotah pun mendengar suara Ustaz. Rupanya radio disimpannya di kantong. Dia sambil memotong. Jadi suara saya sampai kemari. Sampai dari mana? Dari Radio Islamic Center Pasir Pangarayan, Rokan. Sampai ke Sedinginan. Sampai ke Tanah Putih. Suara dari sini. Saya bilang saya sudah lama tak ceramah ke sana. Lebih setahun. Rupanya rekaman tetap diputar.
Itu berkat apa? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Diundanglah saya ke Sibolga. Saya penasaran nih, betul tak orang Sibolga ini? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustadz Somad, ya, kami undang ke Sibolga. Ini jangan-jangan orang mau ngerjai saya. Jangan-jangan kawan mau main-mainkan saya. Ya, saya datang. Kirim tiket. Ini nomor HP, WhatsApp saya. Iyalah, datang. Dari Pekanbaru naik pesawat ke Medan. Menginap di asrama haji. Dari Medan ke Banda Aceh. Dari Banda Aceh naik mobil ke Loknga, pantai Loknga. Terus sampai ke Maulabuh, Aceh Barat. Yang di Aceh. Lalu kemudian yang di Sibolga, dari Medan juga. Dari Medan naik pesawat lalu ke Sibolga. Sampai di Sibolga, ke masjid, ceritalah. Saya tak mau bertanya kenapa Pak Bupati ini ngundang saya. Kata Pak Bupati Sibolga, saya Pak Ustadz orangnya senang mendengar ceramah. Orang Batak. Kalau dari maghrib ke isya, aku tutup pintu rumahku itu. Tidak ada orang tamu masuk. Ku hidupkan YouTube. Nampak aku ada ustadz satu. Aneh ini orang. Saya panggil staf saya. Tolong kau cari ini ustadz. Di mana makhluk ini berada? Mereka carilah info di internet. Rupanya ustadz ini dari Pekanbaru. Cari-cari kontak, telepon. Dari mana bisa mengenal? Iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketika sedang gencar-gencarnya isu Abdul Somad anti NKRI, Abdul Somad anti kebinekaan yang disebar oleh www.suaranasional.com, diadukan oleh Adi Wijaya, diadukan oleh LSM, penjaga kebinekaan yang antah berantah asal muasalnya dari mana. Allah Ta'ala berikan pertolongan. Tak putus menghubungi ayahanda. Setiap SMS, ya tolong doa. Ya tolong doa. Tak bisa datang. Allah kasihkan pertolongan. Di minggu pekan yang sama isu itu beredar. Di pekan yang sama pula datang SMS. Saya staf Menteri Menpora. Saya menduga ini pasti orang mau ngerjai saya. Saya staf Menpora, bisa Ustadz datang ke Jakarta? Saya bilang, bisa. Kirim tiket 2, saya dengan Ustadz Dayan. Ya, dia kirim tiket. Saya menduga ini main-main. Rupanya tiket Garuda pula. Kelas bisnis. Wah, ini tak main-main nih, serius nih. Sampai ke sana, berjumpalah di kantor, belum ada menterinya. Ba'da zuhur, salat zuhur di kantor, sampai ke rumah Pak Menteri jam 3, berjumpa bersalaman. Memang betul-betul Pak Imam Nahrawi. Asli Imam Nahrawi, bukan patung lilin. Saya mau bertanya segan. Pak Menteri langsung bicara. Saya tiap malam nonton ceramah Ustadz. Asal pulang kantor, habis sholat, kami hidupkan nonton. Dipanggilnya istrinya. Bu, ini yang selalu kita lihat. Oh iya. Ada tanda-tanda wajah terkejut di wajah Pak Ibu. Ini yang selalu kita tonton. Tak lama kemudian masuk SMS dari Cak Imin. Muhaimin Iskandar. Mohon maaf Pak Kiai, saya sedang berada di Tanah Suci Makkah. Saya termasuk yang setiap hari menonton ceramah Pak Kiai. Maka malam itu habis buka bersama. Dari mana kita bisa kenal ini? Iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kalau anak UPP yang bergengsi, yang keren-keren, buatlah video-video pendek 1 menit untuk Instagram, agak panjang 5 menit untuk YouTube, karena lama-kelamaan koran sekarang sudah jatuh. Koran ini 5 tahun lagi akan mati karena iklan tak masuk. Orang tak percaya koran, karena koran itu yang bisa dipercaya cuma 2. Pertama harga, yang kedua tanggal. TV pun mulai ditinggalkan orang. Maka kita mesti masuk ke dunia iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendek bermakna. Buat video pendek. Modalnya cuma HP saja. Rekam. 1 menit. Tegak di dekat pohon kayu. Ambil saudaraku. Lihatlah pokok kayu. Hijau, kuning, layu, dan mati. Kau mau kemana?
Nah, upload. Tapi yang bermakna. Sehingga ketika begitu orang melihat sejenak, maka dia sudah mendapatkan pengetahuan. Share. Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, YouTube, macam-macam. Ini semua singkat bermakna. Saya Pak Ustadz sudah sering saya upload kok tak masuk. Paket tak ada. Patutlah, bermodallah sedikit. Beli agak 2 giga. Ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Islam tidak pernah menghadang sesuatu yang dari luar. Maka kalau dikatakan Islam itu eksklusif, tertutup, sektarian, tak menerima kemajuan, ini orang tak mengerti. Zaman Nabi SAW, bangunan Masjid Nabawi sederhana sekali. Lebar 22 meter, ke belakang 15 meter, tiang batang korma, atap pelepah korma yang dianyam, lantai pasir. Sederhana. Tidak ada menara. Kapan menara muncul? Ketika Islam sampai ke Afrika Utara, tepatnya negeri bernama Fustat, berubah menjadi Al-Qahirah, orang Barat menyebut Kairo. Bahasa Arabnya Al-Qahirah. Tapi karena orang Barat payah menyebut Al-Qahirah. Maka disebut Welcome to the Cairo. Sahabat Nabi sampai ke Afrika Utara, dari Madinah 3 hari 3 malam kami naik kapal laut dengan Ustadz Nopri waktu pergi haji dulu. Padahal zaman Nabi itu ditempuh masih rata syahrin, 1 bulan sampai ke Afrika Utara. Panglima perang bernama Umar bin As diutus oleh sahabat Nabi Khalifah bernama Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab mengirim Amr bin As. Didirikanlah masjid tertua di Afrika Utara. Masjid itu tegak berdiri sampai sekarang. Masjid itu bernama Masjid Amr bin As. Ada satu kota didirikan oleh Alexander the Great. Maka kota itu diberi nama Alexandria. Pendirinya Alexander the Great. Nama kotanya Alexandria. Saya kalau mendirikan kota akan saya buat nama kotanya Somalia. Alexandria. Di tepi kota Alexandria ada batu tinggi besar ke atas, dinyalakan api di atas. Bahasa kitanya apa itu? Mercusuar. Mercusuar supaya orang yang berada mencari ikan tahu, oh itu tepian daratan karena ada mercusuar. Orang Arab menyebut mercusuar itu manara. Kita menyebut menara. Orang Arab menyebut manara. Diambil dari kata nar, api. Manara, tempat api di atas. Kata kita mercusuar. Diambil tiang manara itu, dibuang apinya, naik muazzin ke atas untuk azan. Di Masjid Nabawi. Dulu zaman Nabi tak ada menara. Makanya Bilal bin Abi Rabah mengumandangkan azan pada tahun ke-8. Waktu peristiwa Fathu Makkah. Di mana Bilal azan? Di atas Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di atas Ka'bah. Belum ada menara. Kapan muncul menara? Ketika melihat tempat api, apinya dibuang, muazzin naik ke atas. Islam tidak pernah menghadang peradaban masuk ke dalam tempat ibadah selama tidak terkait dengan penyembahan kepada Allah. Kalau sudah terkait ritual, wal ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum, boleh. Tapi sebagai alat ibadah, menara bukan ibadah, tapi alat ibadah untuk menyampaikan suara azan. Muazzin naik ke atas. Sekarang muazzinnya di bawah, suaranya ke atas. Kenapa bisa suaranya ke atas? Gara-gara iptek. Bisa suara itu masuk ke kabel. Naik dia ke atas. Itu di masjid yang tradisional, kampungan. Tapi di UPP, kabelless. Wireless. Wire. Mana wire tadi? Karena tak pakai wire, wireless. Kalau di sekolah tinggi ilmu Al-Quran Tuan Syekh Ibrahim, malah hebat lagi perpustakaannya bookless. Buku. Tak pakai buku, bookless. Masuk saya ke dalam. Pertama kali waktu diajak meninjau perpustakaan sekolah tinggi agama Islam Syekh Ibrahim. Ini perpustakaan apa? Ini tak ada buku.
Rupanya Ustadz Somad jadul. Bukunya sudah semua di layar besar itu. Cara ngambilnya gimana? Cara buangnya gimana? Cara bukanya gimana? Canggih, bookless, wireless, teknologi luar biasa. UPP wireless, tak ada. Tapi suara Ustaz. Bayangkan kalau tak ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Bisa Ustadz Somad ceramah? Tidak, kita coba sekarang. Mana bisa? Makanya di Masjidil Haram itu imam mesti disambung suaranya pakai muballir. Muballir tempat kita penceramah, tapi muballir di Masjidil Haram penyampai suara. Allahu Akbar. Apa kata muballir di belakang? Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Apa kata muballir di belakang? Rabbana lakal hamd. Penyampai suara. Dulu penyampai suara itu sampai 10 orang karena sopnya panjang. Sekarang bisa dipotong dengan apa? Mikrofon. Tapi kata Syekh Sya'rawi dalam Muzakkirat buku kecilnya, ketika mikrofon masuk ke Masjidil Haram, konflik. Karena sebagian mengatakan mikrofon ini tidak ada zaman Nabi. Semua yang tak ada zaman Nabi berarti bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mikrofon masuk neraka. Ada zaman Nabi. Neraka. Maka kebetulan ditulis dalam buku Muzakkirat Syekh Sya'rawi. Bukunya ada saya simpan di rumah. Kata Syekh Sya'rawi, mikrofon ini kan alat, bukan ibadah. Dia alat penyampai suara. Pokoknya tak bisa. Karena raja sudah menyetujui, tak boleh. Akhirnya Syekh Sya'rawi menjumpai orang yang mengharamkan itu. Kebetulan orang yang mengharamkan mikrofon itu sedang baca Quran. Pakai kacamata. Kata Syekh Sya'rawi, tuan yang mengharamkan mikrofon, betul, mikrofon haram karena tak ada zaman Nabi. Mikrofon itu pembesar suara. Sedangkan kaca itu pembesar gambar. Kenapa pembesar gambar halal, pembesar suara kok haram? Afala ta'qilun. Mendengar argumentasi Syekh Sya'rawi, ditutupnya Quran, kalau begitu mikrofon boleh masuk. Ini pembesar suara. Jangan gara-gara dia datang dari barat lalu haram. Ini mikrofon orang barat punya. Makanya tertulis di sini on off. Kalau ini datang dari Arab pasti tulisannya al-hayah wal maut. Barat. Tuh, yang merekam. Kalau zaman dulu sekali saya ceramah selesai, tamat, innalillah. Habis. Tapi sekarang ceramah sekali ini akan dimasukkan ke www.youtube.com, akan dibuatkan keyword kata kuncinya UPP, Pasir Pengarayan, halal bihalal, iptek dan seni dalam Islam. Enter. Semua orang bisa menonton. Saya cek, saya tengok viewer 3 juta orang. Kirim mereka, ditonton. Hari ini yang hadir, tadi ada mengatakan Pak Rektor, Pak Ketua Yayasan, Pak Pembina mengatakan, kenapa mahasiswa sedikit? Sedang tak musim kuliah aja begini ramainya. Apalagi kalau musim kuliah. Artinya apa? Semangat untuk iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi jangan lupa, iptek macam pisau bermata dua. Dia punya pisau positif, tapi dia bermata dua, silap-silap. Putus. Gara-gara iptek, silaturahim putus. Dulu, sekarang saya bertanya ke ayah. Ayah sehat? Alhamdulillah. Pak sehat? Alhamdulillah. Ustaz Nopri sehat? Sekarang, cobalah tengok. Duduk 5 orang, la salam wala kalam. Tak ada cakap, tak ada tanya. Semuanya adalah 5 anak autis dengan dirinya sendiri. Andai ada pingsan sebelah di sebelah, bukan ditolongnya, dia cuek aja. Mau begitu. Udah lamanya tuh difotonya pula. Langsung diupdate, ada orang pingsan di sebelah.
Bagi yang kasihan, tolong like and share. Amin, 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 amin. Share. Ini sisi negatif. Iptek kalau tidak dibarengi dengan agama, maka aspek negatifnya luar biasa. Zaman datuk-datuk kita dulu, ketika rumah panggung, rumah betiang di tepi Batang Lubuh, maka datanglah anak lajang tahun 20-an membawa lidi. Anak lajang membawa lidi untuk apa? Menusuk lantai rumah yang berlubang dari bawah. Kalau nampak batang lidi, itu menunjukkan, itu artinya zaman dulu miskon. Zaman dulu. Miskon. Nah, artinya, hai anak gadis, turun ke bawah, abanglah tibur. Tuh. Lalu kemudian tahun 60-an, 70-an berubah. Gimana? Sudah mulai pandai menulis. Ditulislah di secari kertas. Setelah ditulis rapi, digulung-gulung, nanti diberikan waktu berselisih hendak pergi ke surau. Perempuan pakai kerudung panjang, laki-laki pakai sarung, digulung, pula-pula diselipkan, ditariknya lah. Ustaz tahu dari mana? Hayati mengambil surat Zainuddin dalam tenggelamnya kapal Panderoid. Ustaz nontonnya di mana? Di Speed waktu ceramah ke Batam. Dari Batam kami mau ke pulau seberang, pas di dalam Speed diputarkan mereka film itu, kami tonton, Masya Allah. Begitu pas mau sampai, film belum habis, sudah sampai. Saya bilang, Pak, bisa tak putar agak 2-3 kali lagi? Masya Allah. Lalu walaupun teknologi canggih, haus tetap juga minum air. Masya Allah. Syukran Syekh. Barakallahu fiqh. Jazakumullah khairal jazak. Lalu kemudian berkembang ilmu pengetahuan. Tidak lagi pakai tusuk lidi dari bawah lantai. Tidak lagi pakai selipkan kertas. Mulai pakai tet. Oh, dia sudah datang. Jam 12 malam orang menelpon saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salah sambung, saya bilang. Tak berapa lama saya angkat lagi. Ustaz Somad, kamu ni siapa? Saya Pak Ustaz, banyak dosa saya malam ni saya meraung, tak tahu tak kemana. Kenapa kamu? Panjang ceritanya. Ceritalah. Saya jumpa dengan mantan Pak Ustaz. Jumpanya di mana? Di FB. Kok bisa jumpa? Begitu banyak orang di FB itu. Kenapa mantan itu kamu jumpa? Saya cari. Dicarinya namanya. Cari nama, enter, tengok foto. Add. Habis add, tolong confirm ya. Akhirnya konfirmasi, nanya, anakmu sudah berapa? Suamimu sekarang gimana? Tolong kirim foto suamimu dong. Akhirnya dikirimnya foto suaminya, tengok. Masih ganteng aku ya. Akhirnya Pak Ustadz kami pun makan siang. Pada saat kami makan siang itu, tak lama sesudah itu ya, seperti pepatah Inggris, no free lunch. Tak ada makan siang yang gratis. Maaf cakap pada Tuan Khalifah, Tuan Syekh Mursyid Mursyidin, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat. Tak layak saya cakapkan, tapi ini efek negatif dari iptek. Terjadi apalah yang terjadi, akhirnya berzina. Efek dari mana? Dari internet. Berapa banyak perzinahan terjadi, berapa banyak suami menceraikan istri, istri merasa kurang diperhatikan, gara-gara apa? Pak Ustadz, sejak punya HP Samsung ini, suami saya lebih sayang sama HP-nya daripada saya. Undangan berapa kali saya ditinggalkannya Pak Ustadz. Sedangkan HP itu kalau tinggal dijemputnya balik. Nih, efek negatif daripada iptek. Dulu, yang merusak kepala Abdul Somad ini, ubun-ubun Abdul Somad nih, yang merusaknya tak banyak, 5 jari. Unyil, Ucrit, Usra, Pak Ogah, Pak Raden. Tapi sejak iptek masuk, datang dari Jepang merusak kepala anak kita, Naruto. Datang dari Amerika, Wonder Woman, Spiderman, Batman, Catman, Catwoman,
Cicak Men. Yang agak baik sedikit dari Malaysia, Upin Ipin. Tapi ada juga yang jahat satu di situ, Bang Saleh. Bencong. Bang Saleh itu utusan dari LGBT. Hati-hati, waspada. Maka iptek ini luar biasa. Jangan ikut paham sekular yang mengatakan kalau belajar agama dapat pahala, kalau belajar Quran dapat pahala, kalau belajar politik tak dapat pahala. Ilmu pengetahuan dari Allah. Allah kasih yang tersurat, tertulis, tapi Allah kasih yang tersirat, yang tak tertulis. Mana tersurat? Quran. Mana yang tersurat? Quran. Mana yang tak nampak? Inna fi khalqis samawat, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayat, itu semua ayat. Yang belajar di Fakultas Hukum, Pak Ustaz, saya ini belajar Fakultas Hukum gak ada pahalanya karena hukum Belanda. Memangnya kalau tanah orang Melayu nanti digusur, dihancurkan, tanah Rokan Hulu diambil tanpa ganti rugi, siapa yang bisa membela ke pengadilan? Kalau bukan SHMH yang lulusan dari UPP. Terus, makanya tadi waktu saya tengok Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangarayan, dalami ilmu ini. Selesai S1 dari UPP, lanjutkan S2. Habis itu terus mantapkan bahasa Inggris, ambil S3 di Leiden, Belanda. Kenapa mesti ke Leiden? Karena kita belajar hukum Belanda, ambil ke Leiden. Macam almarhum Adnan Buyung Nasution, ambil hukum Belanda sana. Setelah balik, bela tanah-tanah kita yang diambil dirampas orang, bela orang-orang susah kita, dapat pahala. Jadi jangan kalau belajar agama dapat pahala, belajar umum tak dapat pahala. Akhirnya dokter-dokter kita tidak dari kalangan muslim. Bayangkan, muslimah, jilbab panjang, baca Quran, pas melahirkan, dokternya laki-laki non-muslim. Kenapa ada dokter muslim? Maka kalau belum ada fakultas kedokteran, usahakan berdiri fakultas kedokteran. Yang belajar di situ siapa? Muslimah. Orang barat memakai referensi buku Islam punya. Judulnya apa? The Canon of Medicine. Cari di internet. The Canon of Medicine. The Canon of Medicine. Itu diterjemahkan dari buku Ibnu Sina. Orang Arab menyebutnya Ibnu Sina. Orang Barat menyebutnya Avicenna. Ditulis dalam bahasa Arab. Saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Di perpustakaan Maroko 2 jilid. Saya buka, saya tak paham. Isinya pisau bedah. Judulnya Al-Qanun fit Tib. Qanun, pakai qaf. Qanun, undang-undang kedokteran. Tapi karena mereka tak bisa menyebut qaf, disebutnya The Canon. Kenapa dia tak bisa menyebut qaf? Banyak lemah babi dia. Disebut The Canon of Medicine. Padahal itu Al-Qanun fit Tib. Maka bangkitkan balik semangat. Maka ketika saya ditelepon oleh panitia pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim, Ustaz Somad, ya, tolong Ustaz buatkan silabus pembelajaran hadis untuk mahasiswa Fakultas Kedokteran. Di mana? Di UIN. Kan belum ada. Untuk program izinnya harus ada silabusnya. Oke, saya buatkan. Tapi untuk ke depan ini harus ada tim. Maka akan lahirlah dokter-dokter muslimah dari pondok pesantren Khalid bin Walid, dari pondok pesantren Darussalam Sarangkabun, dari pondok pesantren yang ada di Rokan Hulu, perempuan jilbabnya panjang, hafalan Qur'annya bagus, sholatnya rajin, akan menjadi dokter. Beda penanganannya kalau iptek dengan agama, dengan iptek kering agama. Masuklah bu dokter yang jilbab panjang, wajah bekas wudhu, cahaya mata, baca Quran. Belum lagi disuntiknya pasien itu udah sehat duluan. Masuk dia ke dalam. Dia habis tuajuh Senin malam Selasa. Berzikir. Ibu sakit? Iya buah sakit, minta ampun ini Ananda. Di mana sakitnya? Di siko. Banyak-banyak selawat ya. Salatullah, salamullah. Udah selesai? Udah.
Tak terasa obat itu masuk ke badannya. Kenapa? Karena orang sudah sembuh duluan akibat cahaya wajah, iman, iptek, medis terkait. Allah menyembuhkan, tapi ada usaha dari manusia. Sekarang masuklah dokter-dokter yang tak belajar agama. Menengok gayanya aja, yang sakit makin bertambah sakit. Rambut 3 warna, merah, kuning, kelabu. Anting-anting, 13 antingnya. 6 di sini, 6 di sini, 1 di sini. Macam sapi kurban. Anak funky. Kalau dokter yang beriman begitu masuk dia salami, "Assalamualaikum Bu, apa kabar, sehat?" Nenda, apa kabar semua pasien? Sehat. Nih, makanya tema hari ini iptek dan seni dalam Islam. Jangan anggap kalau fakultas syariah, kalau di Al-Azhar dapat pahala. Saya dibawa berdakwah nun di pedalaman. Dari Pekanbaru kami naik mobil jam 11 malam. 12, 1, 2, 3, 4. Jam 4 subuh. 5 jam naik mobil dari Pekanbaru jam 4 subuh sampai kami ke Bali. Balilas. Dari Balilas lanjut lagi sampai 2 jam jalan tanah, jembatan kayu sampai di kampung Rantau Langsat. Dari Rantau Langsat naik sampan kami jam 11 siang. Jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 sore baru sampai. Naik sampan kecil. Nun di tengah hutan belantara. Tak ada suara mikrofon, tak ada suara cingkuk cigak. Saya mau kirim kabar ke rumah, mau update status, tengok no signal. Tak ada. Negeri antah berantah di dalam hutan belantara di tengah pulau Sumatera. Di situ tak berlaku ilmu agama. Tegak saya tausiah, "Assalamualaikum." Masa apa ada orang dengar? Tapi ketika ada salah seorang dari kami yang punya teknologi pertanian, itu baru. Bapak Ibu, di sini ada air terjun? Ada. Oh, ini air terjunnya? Iya. Ini air terjun ini bisa kita bendung. Lalu setelah kita bendung air terjun ini, nanti tekanan air dari bawah akan kita buat selang kecil, selangnya akan naik ke atas, sehingga Bapak Ibu yang punya rumah di atas tidak perlu lagi turun ke sungai, karena sudah bisa pakai keran. Ini tidak bicara agama, bicaranya teknologi bagaimana menaikkan air terjun ini naik ke atas dengan tekanan itu dipakai. Buatkan bendungannya, jadikan semen batunya. Setelah air tertahan dengan bendung tembok, maka menekan dia ke bawah, naik ke atas. Mereka tinggal putar kerannya saja. Setelah hati orang tersentuh dengan air itu, barulah diajak asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Tak bisa berdakwah di kampung pedalaman, tiba-tiba masuk neraka. Kalau begitulah dulu dai-dai kita mengislamkan kita, mungkin hari ini kita menyembah kayu, menyembah batu, menyembah hantu. Ulama yang datang dulu itu adalah para sufi, para ulama, ahli tarekat, orang-orang yang lembut, orang Rokan Hulu. Syekh Abdul Wahab Rokan membawakan dakwah Islam, walaupun dia sudah menjadi orang besar di Besilang, Sultan Langkat menghormatinya, tapi dia tak pernah melupakan orang di Riau. Maka dikirimnyalah khalifah. Khalifah maknanya 2. Pertama pemimpin, khalifah maknanya pengganti. Saya Syekh Mursyid, kalau saya tak sanggup datang, maka saya angkat khalifah. Orang yang sudah diberikan legalitas keilmuan, sanad, silsilah, dilihat dari pandang batinnya cocok, inilah khalifah, pemimpin kalian dan pengganti kalau saya tak bisa datang, khalifah. Tapi orang Melayu payah menyebut khalifah. Itu siapa? Tuan Kelipah. Maka masuklah Khalifah Ibrahim mengislamkan suku Sakai. Ketika dia mengislamkan, batin-batin tersinggung, tak mau. Apa kata batin? Kalau kalian tuan-tuan Kelipah masih masuk mendakwahkan Islam kemari, kalian mengganggu stabilitas kami di dalam hutan ini. Jangan kalian islamkan kami. Pergi balik. Tapi kalau kalian mau mengislamkan kami, boleh. Syaratnya 1, kata Tuan Batin. Kalau bisa kalian menyunat saya, maaf cakap. Kalau bisa kalian menyunat saya, yang mau menunjukkan kehebatan ilmu kebalnya. Kalau bisa kalian menyunat saya, maka silakan kalian mendakwahkan Islam di sini.
Kata Tuan Ibrahim, aku tak bisa menyunat kalian. Kalau hanya untuk menyunat kalian, cukup muridku saja. Panggilan murid. Murid, mari. Ini minta sunat, kau aja menyunat dia. Datang muridnya, dicabutnya parang. Kalau untuk menyunat Tuan, tak perlu pakai bawah parang, cukup pakai atasnya saja. Dikibarkannya 2 kali, putus. Begitulah asal muasal kelembutan keilmuan. Maka Islamlah satu hutan. Diceritakan oleh Tuan Asy'ari dalam buku yang ditulis oleh UU Hamidi dari UIR Universitas Islam Riau Press. UIR Press, sampulnya warna biru, pengislaman suku Sakai oleh tarekat Naqsyabandiyah. Jadi itu yang membuat Islam ini bangga. Di mana saja Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsyabandi bertapak, pasti yang ditanamkan adalah ilmu ekonomi, ilmu pertanian, ilmu agama. Di bendungnya Sungai Batang Lubuh itu untuk membuat irigasi. Sekarang Ustaz ceramah, kalau diajak Ustaz Somad ini bertanam padi, tak tahu. Ulama dulu ajak tanam padi, oke. Bertanam bambu buluh untuk rebungnya, mantap. Berpencak silat, bisa. Multiguna, iptek, ilmu pengetahuan, teknologi. Jadi jangan batasi kalau belajar agama saja. Enggak, di mana saja mereka berada, 3 nih pasti mereka gandeng. Pertanian, peternakan, dan agama. Bicara agama tanpa yang 2, orang akan menjual agamanya, kosong melompong tak bermakna. Kada al-faqru ayyakuna kufran, hampir saja kefakiran menjadi orang kafir. Antara fakir dengan kafir tipis setipis kulit bawang. Kenapa suara kita bisa dibeli dengan 50.000? Karena fakir. Ceramahnya penuh. Bapak, ibu, saudara sekalian, jangan pilih pemimpin yang tidak pro kepada Islam. Jangan pilih pemimpin kafir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selesai itu datang mereka tak pakai ceramah, tapi pakai duit. Coblos saya 500.000. Deal. Money politik, black campaign. Makanya di Jakarta, one man, one vote, satu suara, satu pilihan. Berapa banyak suara bisa dibeli dengan uang. Gara-gara apa? Bukan tak ada ustadz di Jakarta, bukan tak ada ulama di Jakarta, banyak. Tapi kenapa? Suara bisa dibeli karena lemah dalam bidang ekonomi. Fakultas Pertanian, Faper Tapet. Ini Fakultas Usuluddin, di samping tempat saya mengajar Faper Tapet, Fakultas Pertanian dan Peternakan. Saya kalau ditanya orang, Ustaz, fakultas itu apa? Usuluddin, itu syariah, itu Fakultas Al-Baqarah, sapi betina. Pertanian dan Peternakan. Surat yang pertama dalam Al-Quran pembukaan Al-Fatihah. Surat yang kedua Al-Baqarah. Bisa dibuat membajak sawah, bisa dibuat untuk kurban, bisa dipakai untuk bertani, tapi juga beternak. Indonesia gemak ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud katulistiwa. Dicampakkan batang ubi, campakkan aja ke belakang, usah tengok, besok bertunas, walaupun sungsang ke bawah. Hebatnya negeri ini. Tapi aneh bin ajaib, kita sampai hari ini masih impor sapi. Di mana mengimpor sapi? Australia. Kenapa kita tidak? Fakultas Pertanian buat sapi. Kalau perlu orang Australia itu beli sapi ke tempat kita. Sapi besar, 1 ton besarnya. Apa tak? Buat kolam. Orang kita belajar ilmu ikan kemana? Ke Jepang. Bapak S3 di mana? Jepang. Belajar apa? Ikan. Tak salah, tapi setelah pulang dikembangkan, buat kolam besar ikan. Tapi jangan seperti yang diungkapkan oleh pemikir Muslim dari Riau. Apa kata dia? Membuat kolam ikan di atas kertas. Apa makna membuat kolam ikan di atas kertas? Kolam menurut etimologi, kolam menurut terminologi, kolam menurut syanu, kolam menurut anu, kolam. Pernah tak buat kolam? Cara bertanam semangka, menurut teori dia,
Nih, true story, kisah nyata. Saudara saya yang kuliah di Fakultas Pertanian, kata dia bisa tanam semangka besar. Begitu dicoba, ini ilmu perlu penerapan. Maka insya Allah, sekarang semangka dari Cina sudah masuk, semangka palsu. Bercampur dengan macam-macam. Semuanya dari Cina. Oleh sebab itu makanya nanti saya bicara Cina katanya anti kebinekaan. Bicara dia tak bisa menyebut huruf pop karena banyak lemak babi, anti kebinekaan. Kalau gitu payahlah ceramah. Sampai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu pengetahuan dan teknologi umat Islam harus menguasainya. Masuk kalian ke Fakultas Pertanian, tolong dengan pertanian itu umat Islam. Masuk kalian ke Fakultas Kedokteran, tolong umat Islam dengan kedokteran. Masuk ke Fakultas Peternakan, bantu kurban. Jangan lagi kita mengimpor sapi sakit. Sapi yang sakit dibawa, begitu dipotong, ditengok hatinya berulat. Kenapa? Karena bukan Islam yang beternak. Ada tipu, ada bohong, ada dusta. Jadi kalau sudah disebut Islam, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, udkhulu fis-silmi, masuklah kamu ke dalam Islam kafah. Kafah. Kalau bahasa Jawanya apa itu? Kabeh. Secara keseluruhan. Ipoleksos hankam. Ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan harus menyentuh semua aspek Islam. Saya Pak Ustadz tak tertarik bertani-tani ini. Oke, masuk ente ke Fakultas Peternakan. Saya pun menengok sapi ini mau muntah saya Pak Ustadz. Oke, kalau gitu ente bicara masalah hukum. Hukum nih saya Pak Ustadz tak tertarik masalah hukum ini. Kalau gitu kamu masuk Fakultas Kedokteran. Menengok jarum suntik hati saya bergetar pula. Mati aja lah kalau gitu. Ambil Fakultas Fisipol, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Umat Islam jangan berpolitik. Umat Islam tinggalkan politik. Politik itu haram, politik itu jahat, politikus itu tikus. Berapa tahun ulama yang tak mengerti melarang kita politik, jangan politik. Akhirnya politik diambil orang. Untung Ahok kalah. Sempat menang kemarin, entahlah. Hancur, kacau balau, lintang pukang, tunggang langgang kita dibuatnya. Oleh sebab itu maka anak-anak Rokan Hulu, ketika engkau punya kekuasaan, itu kau pakai menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan ceramah tak selesai. Ceramah saya ke atas mimbar, bayarlah zakat. Siapa yang tak bayar zakat, makan haram, akan ditimpakan ke keningnya, ke pundaknya, ke ususnya. Orang bukan dengar. Begitu selesai kita khutbah, cepat betul khutbahnya. Tak selesai dengan ceramah. Ini dengan segenggam kekuasaan di tanganmu, kau pakai menolong agama Allah. 12 kabupaten kota seprovinsi Riau, paling tinggi perolehan zakatnya Kabupaten Siak, 10 miliar tahun 2015. Maka waktu diundang saya ke Maulabuh Aceh Barat, saya pun ceramah. Saya dari Riau, kabupaten di tempat kami, ada yang zakatnya 10 miliar. Saya kata. Selesai ceramah, pas acara makan dengan panitia, datang Ketua BAS Aceh Barat. Ustaz Somad, ya, alhamdulillah Pak Ustaz, kami di Maulabuh ini Aceh Barat, zakat kami dapat 15 miliar. Pelajaran berharga buat saya. Akan datang kalau ingin ceramah, tanya dulu. Tanya dulu. Makanya saya pun kalau ceramah tanya, sini berapa? Di sini baru 4 Pak. Baru lah suami. Tapi kalau kita di sini berapa? 14 Pak. Iyalah. Baik yang dimuliakan Allah. Kenapa bisa? Saya baru pulang dari Kutacane. Kutacane ibu kota Aceh Tenggara. Masjidnya mantap, bagus. Ketik Masjid Agung At-Taqwa Kutacane Aceh Tenggara. Tertulis di situ UPTD. Masjid ini di bawah UPTD. Sistemnya jalan. Maka langsung ini Pak Ustadz kalau diharapkan kotak infak tak jalan. Kotaknya banyak, kerincing masuk. Tapi uang negara diambil UPTD. Lalu saya tanya, UPTD-nya di bawah dinas apa? Dinas apa dimasukkan UPTD? Dinas Syariah Islam. Ini kita yang tak punya.
Kenapa Aceh bisa dapat dinas syariat Islam? Kenapa kita Rokan Hulu tak bisa? Kenapa kita tak bisa? Kenapa Aceh bisa? Karena Aceh dapat otsus otonomi khusus. Kami mau bergabung dengan NKRI, tapi berikan kami 2 keistimewaan. Pertama, izinkan kami menerapkan syariat Islam. Yang kedua, berikan kami otonomi khusus minyak 40%. Kita Riau minyak paling hebat di dunia. 5 Chevron itu Riau, Kalimantan Barat, Jakarta, sisanya Riau, Minas, Kandis, Duri, Dumai, sisanya baru yang lain. Minyak kita. Andai minyak Riau itu untuk Riau, tak ada lagi jalan aspal. Keramik semuanya. Terpleset-pleset anak-anak muda di Riau. Makanya kita perlu pemimpin yang berani memperjuangkan hak. Ada satu foto, gambar satu foto di internet. Apa isi gambarnya? Anak Sakai tak pakai celana, balik memancing, sedang tegak di atas pipa minyak yang besar. Lebih besar pipa minyak itu dari badannya, dan anak itu sedang berjalan tak pakai celana, membawa pancing pulang. Apa makna gambar itu? Penuh dengan makna. Begitulah keadaan kita, yang sepadahal kalau pipa itu meletup, yang mati duluan siapa? Orang Riau mati duluan. Resikonya luar biasa. Makanya ketika kita dapat otonomi daerah, OTDA, tahun 1999, saya waktu itu kuliah di Mesir, sama macam adik-adik, sedang jadi mahasiswa. Kami mahasiswa Riau, dengan Ustadz Nofri, dialog dengan tokoh dari Riau. KSMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Saya angkat tangan. Pak, setelah otonomi ini, bisa kami anak Riau punya rumah? Bisa kami dapat beasiswa? Bisa kami dapat bantuan? Bisa kami balik disediakan kerja? Apa kata Pak utusan Riau? Mohon maaf ya, tahu kalian apa arti otonomi itu? Tidak Pak, oto di orang media Pak. Perjuangan masih panjang. Abdul Somad sudah 40 tahun. Karir terakhir saya dosen, saya PNS. Ini habis, sampai mati saya. 20 tahun lagi, 2040 saya mati, insya Allah. Habis, kalau sampai. Kalau tak sampai, sudah saya sampaikan. Tapi saya bangga, anak-anak, mahasiswa UPP akan memperjuangkan yang pernah saya sampaikan. 2040 terwujud, mati Abdul Somad dimakan cacing tanah. Tapi yang disampaikannya dulu mengalir macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Ini bahwa ini nanti akan diupload ke YouTube, menuai lagi kontroversi. Abdul Somad mau merdekakan Riau, Abdul Somad anti minyak, terserah, tak penting. Toh pun kalau dijebloskan mereka, akan datang Pak Hafid ngirim nasi bungkus. Apa ditakutkan? Hidup ini singkat, tak lama-lama. Berani hidup, berani mati. Takut mati, jangan hidup. Life is take risk. Hidup adalah berani mengambil resiko. Siapa yang takut mengambil resiko, jangan hidup. Nih, tanya ayah Khalifah Umar yang sudah lama menjalani hidup. Tanya bagaimana perjuangan beliau penuh dengan tantangan. Tanya Pak Hafid, tanya Pak Nasrul Hadi, bagaimana tantangan mereka. Maka undang mereka dalam sebuah seminar, simposium, motivator, motivasi. Belajar kepada orang yang hidup. Jangan belajar kepada Google, tak tahu entah siapa yang nulis. Ngomong di situ motivator, dibawa ke hotel, pakai infocus, semangat, semangat, semangat. Begitu keluar dari hotel, letoy. Belajar itu ke orang, manusia yang ada di depan kita, yang bisa kita tengok kiprahnya, kesehariannya. Ini namanya. Oh, tadi saya mulai jam 10, sekarang jam 11. Cepat betul waktu di UPP. Di mana-mana saya ceramah 1 jam 60 menit. Sesuai dengan yang tertulis di botol, 600 ml. Yang baru kita kaji baru satu aspek, ipteknya. Seni belum. Sekarang kita masuk ke seni. Islam tidak mengharamkan seni. Ketika Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah tahun ke-8, nampaknya lukisan Ibrahim sedang mengundi. Botol diisi dengan 3 anak panah, mau diundi. Yang dipotong nanti Ismail atau Ishak. Kata Nabi, bakar lukisan itu. Karena menyebabkan orang syirik. Bakar. Seni patung tak boleh. Patung
Dicetak, diukir, dibentuk 3 dimensi. Kalau disenter ada bayang-bayangnya. Haram, tak boleh. Innal malaikata, malaikat la tadkhulul buyut, tak masuk ke rumah fiha tamasil. Kalau ada patung di sini, malaikat tak masuk ke dalam rumah kalau ada patung. Tapi malaikat yang tak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut masuk. Adapun foto, maka dia bukan patung. Kalau ada orang menyamakan foto dengan patung, maka Syekh Bahyan Al-Muti'i sudah menulis kitab tentang ini, bahwa foto itu bukan patung. Karena foto adalah hablus suzil, menahan cahaya. Cahaya jam 11 saya tahan dengan alat ini. Bukan membuat patung. Sedangkan patung membentuk, mengukir, mencetak. Nah, itu baru dia patung. Tak sama antara foto dengan patung. Kalau ada orang yang mengharamkan foto, mungkin bukan karena fotonya, tapi karena posenya. Pose foto itu tak layak. Nah, itu tak betul. Jangan kalian adik-adikku berfoto macam-macam pose lalu kalian upload ke YouTube, kalian upload ke Instagram, kalian upload ke FB. Foto kalian sudah jadi milik seluruh dunia. Jangan heran, maaf cakap, sekarang sudah ada software, kalau dimasukkan foto itu, orang yang berbaju berubah menjadi anak kecil tak berbaju. Software punya kerja, iptek lagi. Tapi kalau foto ramai-ramai waktu acara pengajian untuk syiar, oke. Tapi kalau sendirian, foto, tahu tak artinya apa? Ini artinya I swear, aku bersumpah atas nama Allah Bapa, Anak Allah, Rohul Kudus. Bagi yang perempuan begini bahaya lagi. Artinya jadikan aku yang kedua. Makanya kalau mau berfoto, foto. Allahu Akbar. Tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sekali Allah, tetap Allah. Ilahi nahya. Wa ilahi namutu. Wa bihi nub'atsu. Allahu Akbar. Ini. Makanya bapak, adik, nanti kalian berfoto gini. Begitu istrinya nanya, bang, apa arti gini? Kaulah yang pertama dan terakhir. Ketika seni foto diharamkan, seni patung diharamkan, maka muncullah seni kaligrafi. Islam tidak membunuh darah seni. Darah seni yang ada dalam diri kita tidak dibunuh oleh Islam. Muncul kaligrafi riq'i, muncul kaligrafi naskhi, muncul kaligrafi thuluthi, muncul kaligrafi kufi, muncul kaligrafi diwani, muncul kaligrafi diwani jali, dan itu dimusabaqahkan. Musabaqah khatil Quran, dan Kabupaten Rokan Hulu pernah menjadi juara berturut-turut 3 kali Provinsi Riau. Tuh, tengok di dinding Masjid Agung, Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu, koreografi indah yang dipahat patung. Saya bangga pernah berceramah di Rokan Hulu, Pasir Pangarayan, tidak ada patung. Mana patung di Pasir Pangarayan? Di depan Islamic Center, gedung daerah, lokasi MTQ, ada di tengah itu. Orang bingung, itu gambar apa tuh Pak Ustadz? Itu gambar ratib zikir orang tarekat, tapi bukan patung. Gambar seolah-olah macam duduk, bentuk orang duduk, ada tasbih keliling, ada air mancur, tapi bukan patung. Tak ada matanya, tak ada telinganya, tak ada badannya, tak ada kaki. Bapak Ibu, adik-adik yang di rumahnya ada patung, patung gajah, patung harimau, balik dari sini, hancurkan. Oh sayanglah Pak Ustadz, dah kami beli di pasar bawah 300.000 harganya patung gajah. Kalau sayang betul, sisakan belalainya aja. Untuk kenang-kenangan, supaya ditanya orang, ini apa? Ini dulu lengkap sempurna, tapi setelah aku hijrah mengaji, yang lain udah kami gulai dah badannya, tinggal dulu. Nih, bagi yang punya seni pahat, robah menjadi seni. Lalu kemudian tari. Perempuan menari, meleok-leok, maaf, cakap tari perut yang ada di Arab jahiliyah. Haram. Tapi kemudian muncul tari zapin dari Yaman. Tari zapin laki-laki saja. Bukan zapin Yaman, enter. Yang aslinya tari zapin itu laki-laki. Dan dalam tarekat, ada tarekat yang pakai menari, tarekat samanya. Tapi jangan dimain-mainkan macam yang diupload di video. Aslinya itu adalah orang yang sudah sampai pada tingkat zauk yang tinggi,
Lalu dia seperti pokok kayu yang dihembus angin. Sampai tak sadar lagi dia menyebut La ilaha illallah, La ilaha illallah. Adapun tarekat Naqsyabandiyah diam saja, tak bergerak di dalam hati. Adapun Samaniyah bergerak, tapi geraknya bukan dibuat-buat. Adapun yang di video itu dibuat-buatnya gitu, ini sudah melanggar aturan-aturan. Ini semua adalah tarian saman Aceh. Dari saman dari Aceh. Itu dari Samaniyah. Tapi laki-laki dengan laki-laki, tak ada perempuan di dalam. Adapun dansa, adapun R&B, adapun dancer, ini semua diharamkan. Tari, seni tari. Makanya datang orang menelpon saya, Ustaz Somad, ya, ini ada pula tari persembahan di telepon ini datang dari Rokan Hulu. Ustaz, saya orang Rokan Hulu. Ini tari persembahan, ini haram nih Pak Ustaz. Kenapa tari persembahan itu haram? Karena ada kata sembah. Sembah. Oh, kalau gitu kita robah aja. Tari apa? Tari welcome. Tari selamat datang. Tetap haram Pak Ustaz. Kenapa haram? Karena anak gadis pakai sanggul besar, cantik, pakai lipstik. Oh, kalau gitu kita robah. Jadi apa? Anak TK. Latih anak TK membawa tepak sirih. Bapak Bupati memakan sirih. Anak TK. Sehingga pejabat-pejabat yang menengok anak TK tadi ingat dia anak di rumah. Tapi kalau dibuat yang menari itu anak gadis, lupa bini di rumah. Jadi ada saja cara dan celah sehingga tidak meninggalkan seni. Lalu kemudian masalah seni suara. Suara perempuan itu aurat. Tak boleh perempuan bersuara. Kalau perempuan tak bersuara, bagaimana Sayyidatuna Aisyah meriwayatkan hadis? Bagaimana sahabat bisa mendengar suaranya? Ini Pak Ustaz, jelas ayatnya. La takhada'na bil qaul. Janganlah perempuan bersuara. Ente pahami baik-baik. Yang tak boleh itu bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Kenapa tak boleh perempuan bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah? Yatma'alladzi fi qalbihi marad. Ada laki-laki yang dalam hatinya penyakit. Begitu didengarnya suara perempuan mendayu-dayu, dia langsung error. Makanya kalau datang telepon salah sambung, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini di mana? UPP. Di mana tuh? Pasir Pengarayan. Salah sambung ya? Iya. Ini banyak perempuan ini di telepon. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Di mana nih? Pasir. Itulah yang menyebabkan banyak. Akhirnya yang punya santet pakai sihir dikirimnya pakai suara. Berapa banyak perempuan kena hipnotis. Adik bisa punya kamera enggak? Punya. Coba pakai video call ya. Iya. Tatap mata saya. Tatap mata saya. Tatap. Harus tegas. Tak boleh. Makanya suara yang mendayu-dayu, mendesah-desah tak boleh. Jangan menyanyi-nyanyikan lagu-lagu yang membangkitkan syahwat. Tak boleh. Mana lagu membangkitkan syahwat? Lagu zina. Maaf cakap. Apa lagunya? Cinta Satu Malam. Tak boleh. Keong Racun. Kucing Garong. Tak boleh. Tapi kalau lagu yang mengingatkan mati, apa pula salahnya? Ila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Pejabat-pejabat, orang-orang sombong, orang-orang angkuh menyanyikan lagu itu. Pas menyambut nanti. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung. Jasad terbujur, keranda diusung. Ustaz kok tahu lagu itu? Mak saya dulu selalu nyanyikan itu. Makanya anak itu selalu mendengar apa kata maknya. Emak-emak sekarang lagunya bukan itu. Keong Racun. Kucing Garong. Itu lagu jadul Pak Ustaz, lagu nasib. Saya mau lagu yang keren lah. Tentang mati, lagu apa? Orang kaya mati, orang miskin mati, orang ganteng. Itu mati semua. Mati semua. Masalahnya. Jadi yang mengingatkan pada mati.
Katanya musik itu haram, Pak Ustadz. Saya tak pernah berfatwa. Jadi kalau mau marah, jangan marah sama saya. Ini banyak orang buat dipotongnya video ceramah saya, Abdul Somad menghalalkan musik. Kalau mau fitnah, jangan begitulah caranya. Perpisahan tak pernah aku tangisi, tapi caron tidak lama. Jangan begitu kalau marah sama saya. Yang membolehkan musik itu Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Nama kitabnya Fikih Musik. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Teks Arabnya download gratis di internet. Fiqhul Musiqa wal Aghani. Saya teks Arabnya ada. Saya tak bisa bahasa Arab, Pak Ustaz. Baca yang Latin, bahasa Indonesia. Fikih Musik, Gema Insani Press, cetakan Jakarta punya. Di situ dijelaskannya. Al-ghina misrul kalam. Musik itu macam cakap. Kalau baik, ya baik. Kalau tak baik, mengajak berzina, ngajak buat, itu baru tak baik. Maka kalaulah tak boleh lagu masuk ke dalam ayat Quran pun ada lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Qori kita tadi, itu pakai lagu. Bayati, Soba, Sika, Nahawan, Jaharka, Ras. Kalau baca Quran tak pakai lagu gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Azan aja pakai lagu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu lagu masuk ke dalam. Kalau tak ada lagu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, saya ni tak paham lagu. Yang paham lagu tu Ustadz Indra Gunawan. Kebetulan satu mobil sama Ustadz Indra, Abdul Somad yang jahil dalam bidang lagu ini, saya tanyalah, Ustadz Indra, ya, Ustadz kan juara internasional di Kuala Lumpur, seluruh qori di dunia ini dikumpulkan, yang menang orang Rokan Hulu, Ustadz Indra bilang. Tuh, hebat. Andai ada musabaqah, itu internasional tuh. Andai ada musabaqah dunia akhirat, menang juga dia. Indra. Hebat orang Rokan Hulu. Lalu saya tanya, Ustadz Indra, ada orang mengatakan, katanya imam-imam Masjidil Haram itu tak pakai lagu. Apa betul? Coba kita dengar. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu pakai lagu kata dia. Disebutkannya semua. Syekh Sudes lagunya ini, Syekh Surem lagunya ini, Syekh Mu'aikli lagunya ini, Syekh Huzaifi lagunya ini. Sebutkannya Masyari Asafi Afasi lagunya ini. Semua lagunya. Mungkin tak berlagu, tapi ada tata cara, kode etik dalam kurung, syarat dan ketentuan berlaku. Lagu Melayu tak boleh masuk. Kenapa lagu Melayu masuk ke dalam? Nah, ini tentang masalah lagu-lagu yang boleh hanya yang sudah disepakati ulama, dan tak boleh gara-gara lagu tajwidnya rusak. Bismillahirrahmanirrahim. Gara-gara lagu, tajwid, makharijul huruf, panjang pendek, mat ditabraknya semua. Yang penting sur telinga orang. Tak boleh. Iyyaka na'budu. Itu tak betul itu. Makanya belajarlah ke guru, ke qari. Seni kaligrafi, seni tari, seni suara. Maka Islam, adik-adik, mahasiswa, yang suaranya bagus, buat grup rebana. Rebana pukul kompang. Biasanya ada tradisi kalau menyambut pakai kompang, kelempung, kelompang, kelempung, kelompang, kelempung, kelompang, kompang. Ada pula nasyid, baca barzanji. Dulu kalau anak-anak lahir, suara-suara perempuan-perempuan yang suara bagus suruh baca barzanji. Al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Allah Allah abtadiul imla bismillatil aliyah mustadira faidal barakati ala ma ana lahu wa aula. Sekarang barzanji sudah digeser oleh keyboard tunggal. Nih, makanya nanti kalau UPP buat acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, lomba barzanji se-Kabupaten Rokan Hulu. Buat grup-grup lagi, kecamatan-kecamatan. Bangkitkan balik tradisi ini. Barzanji itu apa? Barzanji itu syair-syair pujian kepada Nabi
yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji, kampung di Irak namanya Barzanj, orang Barzan disebut dengan Barzanji, lalu kemudian dia lahir di kota Madinah dan diangkat menjadi mufti pada kerajaan Turki Utsmani, pernah menjadi mufti kerajaan Turki Utsmani yang diletakkan di Yaman, Syair Al-Barzanji. Nah, ini tentang masalah ilmu pengetahuan teknologi direkam. Lomba Barzanji tadi direkam, diupload ke internet, maka kombinasi antara iptek dan seni dalam Islam dinikmati orang banyak. Sehingga ketika orang mengetik UPP, enter, muncul video. UPP, muncul ceramah dakwah. UPP, cara beternak ikan lele, 1 kolam 2 ekor, 1 ekor sebesar ikan paus. Enggak. Penyembuhan narkoba, pergilah datang ke Pasir Pangarayan, akan ada dengan melalui tarekat Naksabandia. Dikoordinir oleh siapa? UPP, Universitas Pasir Pangarayan. Segala aspek dan lini diwarnai oleh satu kalimat: negeri bersyukur, negeri berzikir, negeri 1000 suluk. Menjadi orang Pasir Pangarayan, menjadi orang Rokan Hulu, kebanggaan luar biasa. Tapi jangan lupa, ada tanggung jawab yang luar biasa. Kalau sudah jadi orang pasir, paling tidak pandai mengaji dan pandai berdoa. Kalau belum bisa, belajar. Tak juga bisa, pindahlah ke kabupaten lain. Sudah saya sampaikan selama 1 jam 20 menit. Di mana-mana saya ceramah 1 jam, 1 botol, tapi karena ini 1 botol ditambah 1 gelas, jadi 1 jam 20 menit. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Tadi dimaklumkan katanya ada pertanyaan yang bisa saya jawab, yang tak bisa saya jawab biasanya saya pulang ke rumah, saya carikan jawabannya, saya tulis, tolong diakses di www.somatmorocco.blogspot.com.